Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda melihat dua video yang saya share, kita akan belajar tentang modul praktikum peran perawat pada kasus onkologi dengan tindakan gen terapi. Jadi, di sini setelah Anda melihat video yang sudah saya share, maka di sini Anda sebagai seorang perawat harus memahami bagaimana pendidikan kesehatan atau pendidikan yang akan diberikan kepada pasien, keluarga, dan juga kelompok misalkan atau masyarakat tentang tindakan gen terapi. Sekarang kita akan belajar tentang peran perawat pada kasus onkologi dengan tindakan gen terapi. Kita belajar dulu ya untuk konsep tindakan gen terapi dulu. Saya akan mereview sedikit setelah Anda melihat video yang saya share. Definisi dari gen terapi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen yang mutan atau abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Jadi, jika Anda melihat atau setelah belajar dari pertemuan pertama dan kedua pada keperawatan onkologi, bahwa ketika seseorang terjadi keganasan atau ada mutasi pada genetiknya, maka akan terjadi keganasan atau kanker. Nah, gen terapi ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki gen-gen yang mutan tadi atau yang cacat atau yang abnormal tadi. Nah, kemudian metode dari terapi gen ini adalah sebuah gen normal dapat dimasukkan ke lokasi yang spesifik dalam genom untuk mengganti gen yang dapat berfungsi. Ini adalah pendekatan paling umum ya. Jadi ada yang rusak, kemudian akan diganti gitu ya. Kemudian yang kedua, sebuah gen abnormal ditukar dengan gen yang normal melalui rekombinasi homolog. Kemudian juga gen abnormal bisa diperbaiki melalui mutasi reverse selektif yang mengembalikan gen berfungsi normal. Kemudian ada peraturan sejauh mana gen diaktifkan atau dimatikan. Gen tertentu dapat diubah, yaitu spindle transfer, ya, digunakan untuk menggantikan seluruh mitokondria yang membawa DNA mitokondria cacat. Jadi ada berbagai macam metode yang sudah Anda pelajari dari video-video yang sudah saya share, yaitu bisa dengan menggunakan atau vektor virus ya, virus vektor atau dengan jarum yang kecil yang bisa dimasukkan. Nah, jadi untuk mengubah gen-gen yang cacat atau mutan tadi. Jadi ada berbagai macam metode untuk terapi gen ini. Kemudian kita bahas untuk manfaat terapi gen. Manfaat ini yaitu memberikan harapan yang besar kepada pasien ya, tapi ini pernyataan ya bahwa ini masih tetap menjadi penelitian ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bisa berubah ya. Besok, berikutnya, 1 minggu kemudian dan berikutnya itu bisa berubah. Karena penelitian-penelitian tentang terapi gen ini masih terus berlanjut gitu ya. Nah, terapi gen ini memberikan harapan besar kepada pasien hemofilia, kanker, kemudian pada pasien dengan distrofi otot dan HIV atau AIDS. Jadi ini ada disclaimer ya bahwa ini itu masih proses penelitian terus dikembangkan. Contoh, ini pada untuk terapi gen hemofilia, dia substitusi atau mengganti gen yang membuat protein hilang secara permanen dapat menghapus kebutuhan protein suntikan. Jadi pada pasien-pasien yang hemofilia ini bisa mengganti protein yang hilang. Kemudian untuk gen kanker, untuk dengan melakukan pendekatan target sel untuk melawan dan menghancurkan sel kanker. Jadi ketika kita mengingat kembali pertemuan pertama kedua ya, ada pada bagian-bagian tubuh tertentu, ada yang bagian untuk checkpoint mendeteksi kanker, ada yang bagian untuk imuno ya, untuk bisa membunuh sel kanker. Nah, ini pendekatannya seperti itu. Mana yang mutan, maka itu yang menjadi sel target untuk terapi gennya. Mana yang rusak, ya. Kemudian juga terapi gen untuk muskular distrofi atau distrofi otot.
Nah, jadi untuk melawat distrofi otot itu sehingga bisa berfungsi, diharapkan ya berfungsi normal. Nah, tetapi ingat, gini ya, poin yang keempat, ternyata ada bahaya atau efek samping pada terapi gen. Apa itu? Pertama, ternyata terapi gen ini berpotensi untuk infeksi. Nah, atau reaksi sistem kekebalan. Kita lihat tadi bahwa ada virus vektor ya. Nah, atau virus yang digunakan. Nah, dengan cara pemberian terapi yang bisa menyebabkan infeksi atau peradangan dari jaringan. Sehingga bisa juga untuk menyebabkan penyakit lain. Nah, karena kan yang digunakan adalah virus. Nah, bisa juga ternyata bisa efek samping, misalkan demam dan sebagainya. Tergantung dari reaksi imun, reaksi tubuh berbeda-beda pada tiap manusia. Nah, selain itu, jika salah dalam memposisikan DNA, misalkan yang rusak yang bagian mana gitu ya, yang mutan bagian mana, ternyata tidak tepat gitu ya. Nah, ternyata dapat menyebabkan mutasi genetik yang lain yang juga bisa merusak DNA, bahkan bisa menyebabkan kanker. Nah, seperti itu. Jadi ada efek samping yang bisa menyebabkan penyakit yang lain. Kemudian ketika vektor yang digunakan untuk memberikan sel-sel DNA terdapat sedikit kesempatan, ini bisa juga tidak sengaja diperkenalkan atau dia juga dapat mengubah sel-sel reproduksi pasien sehingga kemungkinan perubahan itu akan bisa diteruskan ke keturunannya. Nah, jadi hati-hati, perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak sengaja itu bisa menurun ke keturunannya setelah dilakukan perawatan. Jadi semua terapi, semua pengobatan sebagainya itu ada efek sampingnya ya, termasuk terapi gen ini. Jadi karena yang digunakan virus, jika yang metodenya menggunakan virus, maka bisa menyebabkan ada tanda gejala yang lain ya, tergantung dari respon dari si pasien itu. Atau juga jika salah memposisikan gen yang rusak tadi, maka bisa juga dapat menyebabkan malah merusak DNA tersebut dan bisa menyebabkan kanker yang lain. Dan juga bisa apabila gen terapi tadi bisa sampai ke sel-sel reproduksi, maka kerusakan juga bisa diturunkan ke keturunannya. Jadi semua pasti ada efek samping ya. Nah, bagaimana peran perawat dalam tindakan terapi gen ini? Nah, pertama adalah menyiapkan dan menjelaskan inform consent. Kemudian Anda bisa menggali pemahaman pasien tentang terapi gen ini, bagaimana pengertian. Jadi yang sudah diberikan oleh dokter, Anda bisa melakukan apersepsi atau sejauh mana pasien itu paham gitu ya. Nah, Anda bisa memberikan penjelasan dengan bahasa seawam mungkin, seperti itu. Kadang mungkin dari tim medis lain memberikan keterangan atau penjelasan terlalu ilmiah misalkan gitu ya, maka Anda bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih awam, bagaimana tentang pengertiannya, metodenya, manfaat, efek samping, nah dan sebagainya. Kemudian Anda juga melibatkan keluarga atau wali yang terdekat ya dengan pasien, kemudian bagaimana dengan pertimbangan biaya, apakah ini di-cover oleh BPJS atau asuransi kesehatan yang lain dan sebagainya. Kemudian Anda menjelaskan juga efek samping yang mungkin ditimbulkan gitu ya. Dan juga kita lihat di Indonesia apakah sudah ada ataukah mungkin di luar negeri mungkin pasien paham. Nah, saya ingin berobat ke luar negeri, bagaimana ya perawat, nurse, apakah Anda paham tentang terapi gen? Nah, Anda sebagai seorang perawat, wah apa itu saya nggak ngerti. Nah, itu tidak ya. Jadi Anda harus jelaskan apa itu terapi gen dan sebagainya ya. Mungkin perawat pasien-pasien memiliki informasi tentang gen terapi yang ada di negara luar, misalkan begitu ya. Nah, Anda bisa menjelaskan seperti ini loh terapi gen itu. Ya, efek sampingnya ini, ya biayanya begini. Misalkan begitu ya. Anda harus paham. Nah, kemudian ini adalah SOP-nya ya. Jadi tugas Anda nanti Anda membuat video tentang peran perawat
pada tindakan terapi gen ini dengan bahasa seawam mungkin. Tujuan umum di sini ya, mahasiswa mampu melakukan peran perawat pada persiapan dengan tindakan terapi gen. Tujuan khususnya, Anda bisa menjelaskan ya, ini bukan memahami ya, menjelaskan definisi, metode, manfaat, bahaya efek samping, dan peran perawat ya. Kemudian di sini ya, ini adalah standar operasional prosedur pada tindakan peran perawat pada terapi gen, yaitu ada 4 fase ya, fase prainteraksi, fase interaksi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, saya ulangi ya, fase prainteraksi, fase interaksi, fase kerja, dan fase terminasi. Ketika fase prainteraksi, pertama adalah cek program intervensi tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Dalam konteks ini adalah tindakan gen terapi ya. Kemudian Anda melakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Ini lakukan ya, di video yang akan Anda buat, lakukan sesuai dengan standar WHO. Kemudian fase interaksi menjelaskan ya, di sini Anda mengucapkan salam terapeutik, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, saya perawat Lailatul Nikmah. Kemudian Anda cek identifikasi gelang pasien, nama, register, ya, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian adakah keluarga yang perlu dilibatkan atau yang lainnya, atau wali atau yang lain. Kemudian prosedur ya, saya di sini akan menjelaskan tentang terapi gen Bapak Ibu. Nah, siapa mungkin ada keluarga yang mendampingi. Nah, kemudian kontrak waktu, misalkan saya memerlukan waktu kira-kira 10 sampai 15 menit misalkan ya, kemudian menjaga privasi. Kemudian fase kerja ya, Anda siapkan inform concern, kemudian Anda menggali pemahaman. Bapak Ibu, sejauh ini Bapak Ibu Anda paham tentang terapi gen seperti apa nggih? Seperti apa ya? Nah, Anda gali. Nah, gitu ya. Jadi sebelum Anda melakukan pendidikan atau penjelasan kepada pasien, gali dulu sejauh mana pasien atau keluarga paham. Sejauh ini Bapak Ibu tahu tentang terapi gen itu apa nggih? Seperti apa? Coba jelaskan kepada saya. Nanti bisa saya tambahkan atau Anda ada pertanyaan, boleh. Nah, gitu ya. Kemudian Anda libatkan keluarga atau wali, kemudian Anda menjelaskan. Nah, ketika Anda menjelaskan ini sejauh apa tadi ya, setelah Anda poin B, nah berarti Anda paham, oh pasien belum tahu tentang efek samping, misalkan ya, pasien belum tahu tentang biaya, misalkan ya, dan sebagainya. Kemudian Anda menjelaskan efek sampingnya, kemudian Anda memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk berdiskusi atau bertanya, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, tugas Anda adalah itu ya. Kemudian fase terminasi, fase terakhir, pasien dirapikan, akhiri kontrak dan rapikan alat ya jika ada alat yang dibutuhkan. Jika Anda perlu sarung tangan tadi ya, boleh pakai sarung tangan jika butuh ya. Ini kok lepas sarung tangan ya. Kalau misalkan tidak butuh tidak perlu sarung tangan ya. Kemudian buka tirai. Kemudian Anda cuci tangan 6 langkah dan dokumentasi. Dokumentasi isinya apa? Ini isinya adalah jam, tanggal, tahun, ya, pemahaman pasien dan keluarga, nama perawat, tanda tangan. Oke, nah tugas Anda adalah membuat video tentang bagaimana Anda menjelaskan kepada pasien dan keluarga ya tentang tindakan gen terapi atau terapi gen pada pasien dengan keganasan. Gunakan bahasa seawam mungkin ya, gunakan standar operasional prosedur sesuai dengan format ini. Seperti itu ya. Baik, seperti itu penjelasan modul dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.